Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun pembahasannya mengenai yang pertama, pengertian faktor produksi, yang kedua, jenis-jenis dari faktor produksi, yang ketiga, fungsi produksi, yang keempat, tujuan produksi, yang kelima, pengertian jasa, yang keenam, jenis-jenis jasa, yang ketujuh, contoh jasa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian faktor produksi. Menurut pengertian umum, faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Jika dilihat dari pengertian ini, maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk disebut sebagai istilah faktor produksi. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Pengertian faktor produksi secara khusus adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Jika tidak tersedia atau salah satu saja tidak ada, maka bisa dipastikan produksi tidak akan berjalan. Efeknya, ia tidak akan ada produk atau jasa yang dihasilkan. Proses produksi macet yang akan membuat usaha Anda mendapatkan kerugian. Bahkan, bukan tidak mungkin perusahaan akan gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Eka Maisaro, yaitu jenis-jenis dari faktor produksi. Untuk menambah nilai guna dalam sebuah barang atau jasa, tentu harus ada faktor-faktor pendukungnya. Hal ini bertujuan untuk mencapainya nilai guna yang diinginkan. Lalu, faktor apa saja yang mendukung proses produksi ini? Faktornya itu ada 5. Yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Menurut kualitas atau tingkatannya, tenaga kerja manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Yang ketiga dari faktor di atas yaitu faktor modal. Modal menurut pengertian ekonomi yaitu barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Bahan-bahan modal dapat dibedakan menurut yang pertama kegunaan dalam produksi, yang kedua bentuk modal, dan faktor yang nomor 4 yaitu faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Karena yang menentukan keberhasilan produk bukan hanya produk melainkan teknik, strategis, pencernaan, kontrol dan selainnya. Dan yang kelima sumber daya informasi, yaitu faktor produksi yang terakhir ini amat relevan dengan kondisi era digital saat ini. Melalui teknologi dan informasi inilah pelaku usaha dapat meringankan proses kerjanya. Kurang lebih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Adapun periode produksi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Adapun fungsi produksi jangka pendek yaitu
periode waktu di mana tidak hanya ada satu input yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi berubah. Tidak ada input tetap dalam jangka waktu panjang. Tujuan produksi. Tujuan produksi sangat diperlukan dalam menghasilkan barang agar mendapatkan laba. Adapun tujuan produksi antara lain: 1. Memperbanyak jumlah barang atau jasa. 2. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. 4. Mengganti barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. 7. Mendapatkan keuntungan. Dan 8. Meningkatkan kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Audi Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Jasa sendiri merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh pihak ke pihak yang lain. Secara prinsip, tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Engel 2004 mengkategorikan jasa menjadi dua macam, yaitu 1. Visible service, yaitu jasa yang dilihat langsung oleh pelanggan. 2. Invisible service, yaitu jasa yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh pelanggan. Jenis-jenis jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Usaha rumah tangga. 2. Jasa perumahan. 3. Hiburan atau rekreasi. 4. Perawatan pribadi. 5. Jasa kesehatan. Berikutnya contoh jasa sebagai berikut. 1. Jasa transportasi atau barang atau penumpang. 2. Jasa pengiriman barang. 3. Jasa pariwisata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis jasa. Jenis-jenis jasa ada 5 jenis. Secara garis besar, jenis-jenis jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang saya sudah jelaskan dari tadi itu jenis-jenis jasa ada 5. Yang antaranya 1. Usaha rumah tangga. Jenis jasa ini mencakup banyak hal yang ada di dalam rumah tangga. Misalnya, perawatan kebun, perbaikan rumah, air minum, reparasi alat-alat rumah tangga, pembersihan rumah, dan lain-lain. Jasa perumahan. Jasa ini melingkupi penyewaan sebuah kamar, hotel, atau sejenis penginapan, apartemen, dan sebagainya. Hiburan atau rekreasi. Jasa ini diantara lain penyewaan alat-alat yang berkaitan dengan hiburan atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan hiburan. Yang keempat, perawatan pribadi. Jenis jasa ini tentu berhubungan dengan perawatan tubuh. Ya, contohnya seperti perawatan kecantikan, pijat, salon, dan lain-lain. Yang kelima yaitu jasa kesehatan. Jasa kesehatan ini sangat penting, yang paling penting. Contohnya perawatan di rumah sakit, bidan, dan sebagainya. Yang sangat penting juga buat kesehatan diri kita sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang contoh jasa. Terdapat banyak sekali contoh jasa yang di sekitar kita berdasarkan pada beberapa jenis jasa yang sudah kita sebut di atas. Berikut ini adalah contoh jasa. 1. Jasa transportasi barang maupun penumpang. Pengertian jasa
Transportasi adalah suatu sistem pengangkutan ataupun pemindahan barang dan atau manusia dari tempat kegiatan transportasi itu dimulai atau tempat awal hingga menuju tempat kegiatan transportasi itu berakhir. 2. Jasa pengiriman barang. Pengertian perusahaan jasa pengiriman barang seperti namanya ini adalah sebuah perusahaan atau tayanan jasa yang bergerak di bidang pemberian layanan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara aman. 3. Jasa fotografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fotografi diartikan sebagai seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Sehingga secara umum fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. 4. Jasa pariwisata. Jasa pariwisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjadi jasa-jasa peristiwa kepada para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, agen perjalanan, biro perjalanan, dan tour operator. Kegiatan perjalanan lebih luas lagi di bidang dengan biro perjalanan. 5. Jasa penerjemahan. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi tetap tidak mengalihkan pesan yang harus disampaikan. 6. Jasa potong rambut. Tukang cukur rambut adalah orang yang biasanya bekerja untuk memotong, menghias, menata, memberi gaya, dan memotong rambut laki-laki dalam beberapa kasus. Tempat pangkas rambut juga menjadi forum publik yang menjadi tempat para pria membicarakan berbagai topik yang sedang hangat di lingkungan mereka. 7. Penulis artikel. Jasa penulis artikel. Penulis artikel adalah orang atau individu yang bertindak dalam pengarangan sebuah tulisan, penggabungan beberapa kata menjadi kalimat yang menarik atau dan enak dibaca sehingga membuat pembaca dapat mengetahui apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. 8. Pemasaran online. Pemasaran online adalah penggunaan network untuk meraih pelanggan, menyatukan suatu network pengguna dan sumbernya telah menghasilkan aktivitas baru dengan kemampuan lebih. 9. Jasa desain interior. Desain interior adalah salah satu cabang seni rupa yang fokus terhadap perencanaan ruang dan dalam suatu bangunan. Banyak yang menganggap bahwa desainer interior sama dengan direktur interior, padahal memilih dan mencocokkan dekorasi hanyalah bagian kecil dari desain interior. Desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis. 10. Jasa penginapan. Penginapan adalah sebuah akomodasi atau segala tempat sarana tempat penginapan pada saat berpergian atau kegiatan berlibur atau sejenisnya. Tempat tinggal ketika dalam perjalanan, yang mana seorang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari sehari untuk keperluan istirahat, tempat tidur. 11. Jasa bengkel kendaraan.
Bengkel adalah tempat buang bangunan atau ruangan untuk perawatan, pemeliharaan, perakitan, modifikasi, dan mesin. 12. Jasa renovasi rumah. Renovasi dan atau redealing atas proses menerjemahkan, memperbaiki atau menyempurnakan atau memberikan desain tanpa pada bangunan. Renovasi rumah bisa juga merupakan proyek untuk mengembangkan dan interior rumah yang rusak. Meskipun renovasi rumah sering mengacu pada proyek bangunan untuk membangun struktur rumah yang ada, juga dapat mencakup perbaikan rumput dan bangunan luar ruangan seperti gazebo dan garasi. 13. Jasa fotokopi. Jasa fotokopi adalah memberikan layanan jasa menyalin atau menduplikasikan tulisan atau gambar dari sebuah buku, dokumen, maupun sumber lainnya. Jenis usaha satu ini memang terbilang cukup menguntungkan sebab masih banyak orang yang membutuhkan sebagai syarat pemenuhan sebagai pendaftaran. 14. Jasa cuci kendaraan, mobil ataupun motor. Pencucian mobil adalah sebuah fasilitas yang dipakai untuk memberikan bagian luar dan terkadang bagian dalam kendaraan bermotor. Pencucian mobil dapat dilakukan sendiri, sepenuhnya otomatis, dan pelayanan penuh dengan petugas yang membersihkan kendaraan tersebut. Alat dan bahan berkualitas. Sampo mobil biasanya menggunakan bahan-bahan cuci mobil yang berkualitas. Berbeda dengan cuci mobil biasa, premium car wash biasanya menggunakan alat dan bahan untuk membersihkan mobil yang lebih berkualitas, misalnya air yang dipakai cuci mobil, dan beberapa waskop yang menggunakan air yang sudah melalui tahap penyaringan sehingga air bebas dari bahan-bahan yang bisa menimbulkan karat serta bebas dari debu dan kotoran. 15. Jasa perawatan AC. Servis AC. Definisi servis AC adalah untuk memperbaiki barang-barang barang-barang rusak ataupun memperbaiki khusus untuk sebuah unit yang penggunaannya telah melampaui batas tertentu dari waktu periode yang ditetapkan di bidang pendinginan AC. Memiliki periode penggunaan untuk unit AC agar beroperasi secara normal dan optimal sesuai dengan standarisasi pabrikan masing-masing mereka dagang. 16. Jasa wedding organizer AA. Wedding organizer adalah layanan khusus yang dapat membantu calon pengantin beserta keluarga merencanakan dan melaksanakan rangkaian kegiatan pernikahan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 17. Jasa kebersihan. Cleaning service yang bisa dikatakan seperti itu jika diartikan, yaitu cleaning adalah membersihkan, service adalah memperbaiki. Pelayanan kebersihan umum adalah petugas yang melakukan pelayanan secara umum, kebersihan sebuah bangunan, baik di dalam gedung atau juga di luar gedung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang cukup nyaman dalam mendukung berbagai aktivitas sebagai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan tersebut
sebagai hal untuk mempertahankan masa pakaian seluruh benda yang dapat dalam ruang lingkup layanan kebersihan. Selain itu, tujuan dari sliding service ini memberikan seluruh bagian permukaan, misalnya dinding, formulir benda, furnitur benda, meja, panggangan, cuci, dan masih banyak lagi. Industri jasa kebersihan merupakan sebuah industri yang mengacu berbagai jenis mulai dari jasa kebersihan, alat rumah tangga, dan lainnya. Ada juga pekerjaan kebersihan kantor, sekolah, rumah, dan rumah sakit. Sebelum juga termasuk ceruk dalam kawasan industri, misalnya jendela, karpet, serta kendaraan. Dengan begitu, sliding seperti ini juga dibutuhkan tepat karena dapat saja banyak berbagai tempat yang tidak terawat. Adapun beberapa tugas hari yang harus dilakukan oleh sliding service yaitu sebagai berikut: pengelapan, penyapu, pengepelan, pembuangan sampah. Untuk dapat terwujud sebagai aktivitas kerja sliding service itu maka harus dilakukan di atas dasar perencanaan yang akurat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari contoh-contoh jasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.